Bu Yuni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Susi. Apa kabar Bu Yuni? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Susi? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. Berkat doa dari Bu Yuni juga. Hmm, Bu Yuni, hari ya, hari ini Bu Yuni mau ada kegiatan coaching ya? betul sekali Bu Susi. Dengan siapa ini nanti? Saya akan melaksanakan proses coaching dengan Bu Ike, Bu. Maka tadi Bu Itu. Yuni siap nggih? Iya, Bu Susi Tentunya, siap. lah, nggih. Tentunya Bu Yuni juga sudah menyiapkan berbagai hal nanti supaya proses coachingnya lancar nggih Bu. Injih. Ya. Kira-kira nanti Bu Yuni akan menggunakan strategi apa untuk coaching dengan Bu Ika nanti? Hmm. Baik Bu Susi, seperti yang saya dapatkan dari LMS kemarin, saya akan menggunakan proses coaching itu dengan menggunakan alur tirta seperti itu. Oke. Alur cerita nggih Bu Yuni. Nggih. Nggih. Berikutnya saya juga di sini mengingatkan kepada Bu Yuni nanti jangan lupa ketika coaching itu menerapkan eh, kompetensi inti coaching yang meliputi tiga hal. Yang pertama, presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya Bu Yuni sudah sangat memahami ini karena sudah eh, mengembangkan diri pada eksplorasi LMS. Mengatakan ini cuma mengingatkan saja. Oke. Injil Yesus ya. Oke, selanjutnya nanti ketika proses coaching ini dilakukan, sebetulnya apa sih yang ingin Bu Yuni kembangkan dalam coaching nanti? Injil Yesus tentunya kita kalau melakukan proses coaching itu paling tidak ya tiga kompetensi coaching ini harus kita terapkan seperti itu. Nanti kalau saya bisa ya akan saya kembangkan ya ketiga-tiganya seperti tadi hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu Susi. Oke, Bu Yuni. Kira-kira Nih, dari tiga kompetensi inti coaching yang sudah disebutkan tadi, ada nggak yang ingin lebih spesifik dikembangkan nanti? Kira-kira yang mana, Bu? J, kalau menurut saya nanti saya akan akan secara spesifik mengembangkan kompetensi mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu, Bu Oh, Susi. oke. Jadi pada proses coaching ini nanti Bu Yuni ingin diobservasi lebih spesifik pada uh, kompetensi inti, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Bu J. Yuni, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang tadi diinginkan? Ya, dalam proses coaching nanti yang saya lakukan dengan Bu Ike, tentunya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan adalah coach itu eh, ini mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, seperti itu. Hmm. Oke, oke, baik Bu Yuni, luar biasa. Ya, ini kegiatan pra supervisi sudah selesai saya lakukan dengan Bu Yuni. Selanjutnya Bu Yuni akan memasuki tahap supervisi atau coaching ya dengan Bu Ike. Semoga nanti lancar. Ya, Baik Bu Bu Susi. Yuni maupun Bu Ike nanti bisa melakukan proses coaching dengan baik. Selamat bercoaching Bu Yuni, silakan. Terima kasih Bu Susi. Ike sudah siap? Oh iya, Bu Yuni, Alhamdulillah sudah siap. Assalamualaikum, Iya. Bu Yuni. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Ike. Selamat siang, Bu Yuni. Gimana nih kabarnya Bu Yuni hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Ike Anjir. gimana? Juga sihat kan? Alhamdulillah, Bu Yuni sehat hari ini. Walaupun ini agak ini ya, suasananya mendung, sering hujan. Ya, Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih bisa melaksanakan kegiatan kucing juga hari ini.
Iya, semoga hati kita tidak seperti mendung itu nggih Bu Ika. Oh iya, jangan sampai Bu Yuni. Iya, jangan sampai Walaupun ya. suasana mendung, Iya, hati harus tetap ceria nih. Jangan iya, sampai mendung iya, juga. betul sekali itu Bu Ika. Ya, oh ya Bu Ika. Maaf ya kemarin kok mencari saya ada apa ya? Iya, saya kemarin nelpon Bu Yuni sudah beberapa kali, tapi kayaknya Bu Yuni sibuk nih, nggih. Mau ada pemeriksaan BPK ya. Jadi kayaknya Bu Iya, Yuni maaf sekali ya. sibuk. Kemarin Iya. itu saya nggak peka, HP-nya saya tinggal Oh, di kantor, gitu. jadi saya nggak ini Pantesan seharian nggak bawa HP seperti itu. saya call beberapa kali kok nih nggak nyambung. Iya, Jadi gini maaf Bu ya Bu Yuni. Ika. Iya, iya nggak Gimana? apa-apa Bu Yuni. Hari ini Bu Yuni kira-kira ada waktu luang nggak kalau kita semisal ngobrol? Ada beberapa ini yang pengen saya curhatkan ini. Masih ada beberapa ganjalan di hati yang membuat saya merasa tidak tenang beberapa hari ini. Kira-kira Bu Yuni ada waktu luang nggak ya? Alhamdulillah, kemarin itu kan saya sudah selesai pekerjaan BPK-nya ya. Oke, Eh, iya. Jadi saya eh, longgar. Ada apa ya Bu? Alhamdulillah. Berarti bisa ini ya Bu Yuni ya. Iya, Bisa curhat nih iya, hari ini. iya. Betul Iya, sekali Bu Ika. iya. Hmm, Jadi begini Bu Setelah Yuni. saja ke. Oh ya, gimana Ya, gimana Bu jadi Ika? begini Bu Yuni. Beberapa hari ini kan memang saya merasa ini ya ada ganjalan di hati terkait dengan murid saya. Nah, di kelas Iya. saya itu ada satu siswa Bu Yuni yang sering sekali, sangat ya kalau bisa dibilang sangat amat sering sekali dia itu datang ke sekolah itu terlambat. Kegiatan pembiasaan sudah dimulai, Iya. baru datang, kemudian terkadang bahkan sudah mulai pembelajaran dia baru datang. Nah, itu sering sekali dalam 1 minggu itu bisa 2-3 kali dia terlambat seperti itu. Nah, saya pengennya nih Bu Yuni, hari ini ngobrol sama Bu Yuni terkait permasalahan saya itu biar saya nanti agak plong gitu. Saya punya solusi kira-kira gimana sih saya menghadapi murid saya yang seperti ini yang luar biasa sekali ya. Jadi setiap hari telat dan ketika di kelas saat pembelajaran itu dia juga kurang aktif, kemudian dia juga fokusnya juga kurang seperti itu Bu Yuni. Seperti itu ya. Hmm. J. Gini ya Bu Ika, tadi jangan ada cerita dari masalah-masalah jenengan tadi eh, anak sering terlambat datang ke sekolah, padahal sudah jamnya masuk, sudah pembiasaan, Itu seperti itu sering ya. sekali, ya. Iya, oh sering sekali. Sering sekali. Dalam Hmm. 1 minggu itu bisa dua Pas, tiga kali. Nah, seperti itu. Jadi on time-nya dia bisa datang tepat waktu di sekolah itu ya 1-2 kali dalam 1 minggu. Sudah sangat sering sekali. Seperti itu. oke Bu Ika, ini ya, itu permasalahannya Bu Ika ya. Eh, Siswa sering datang terlambat ya, Iya. sering datang ke sekolah terlambat. Oke, mari ini ya di obrolan kita hari ini ya, Vika, eh, kita jadikan sesi ini ruang untuk menjelajahi atau solusi bagi kita bersama, terutama untuk Vika. Gimana? Iya. Iya. Iya, Bu Yuni. Oke, baik Vika ya, kita langsung tanya jawab aja ya Vika ya. Iya, siap Bu Yuni. Monggo. Oke, Sudah tidak sabar ini soalnya. Pengen segera dapat iya, solusi yang terbaik ini untuk iya. murid saya ini. Mm-mm. Iya, iya. Eh, dari apa yang jenengan ceritakan tadi, ya, dari awal tadi, Ya. eh Biko tentunya kan punya tujuan atau harapan supaya eh, ini ya, supaya ada perubahan, paling tidak ada perubahan dalam ini diskusi nanti. Apa tujuan dan harapan eh, dari sesi atau proses coaching ini nanti? Iya, Apa yang benar. diinginkan dari sisi coaching ini, Bika? Iya, jadi hal yang pengen saya dapatkan selama proses coaching ini hal yang sangat mendasar sekali ya karena saya punya permasalahan tentunya
hari ini, sore ini nanti saya pengen setelah ngobrol dengan Bu Yuni, saya mendapatkan solusi yang pas kira-kira nanti bisa saya terapkan ke siswa saya itu. Tentunya harapannya nanti di akhir muaranya siswa saya ini bisa menjadi siswa yang tertib, bisa apa ya, lebih disiplin lagi, kemudian bisa datang tepat waktu seperti itu, Bu Yuni. Seperti itu ya. Jadi Bu Ike mengharapkan ya siswanya bisa tertib, Iya, betul. tidak datang terlambat, tidak melanggar peraturan yang ada di Sekolah. sekolah, seperti Ya. itu ya. Bahkan bisa ini ya, Biar bisa maksimal bisa belajarnya itu, Bu ah, Yuni. oh, ini lebih maksimal lagi, ini lebih Oh, baik ya, iya, baik lagi. begitu. Oh, seperti itu ya. Baik. Uh, Menurut Bu Ika, apa toh definisi tujuan akhir yang ingin Ibu Ika harapkan? Iya, tentunya nanti definisi tujuan terakhirnya muaranya ke siswa saya. Siswa saya nanti bisa menjadi anak yang lebih tertib itu aja. Walaupun sebenarnya Hmm, tidak hanya satu siswa ini, Bu Yuni ya, permasalahan di kelas saya itu, cuman ini kayaknya yang perlu saya selesaikan terlebih dahulu nih si A ini deh kayaknya. Ini harus segera ya, saya tuntaskan supaya nanti si A ini dia juga bisa lebih fokus lagi belajarnya. Apalagi ini kan sebentar lagi juga mau pas satu. Nah itu, ya. Bu Yuni. Hmm, itu ya tadi yang jenengan inginkan ya. Iya. Ada ini lebih baik lagi ya, Iya, betul sekali. lebih Lebih berhasil baik ya. lagi biar Iya, bisa fokus bagus. pembelajarannya. Oke. Ya. Harapannya Bu Ika sangat bagus sekali. Untuk itu ya, eh, saya perhatikan tadi, saya dengarkan tadi, itu untuk mengukur keberhasilannya dari Bu Ika ini dalam sesi coaching ini ada ini antara skor 1 sampai 10. Harapannya Bu Ika ini ya Ya, ya. dalam dalam keberhasilan yang diinginkan Bu Ika dari coaching ini apa? Yang Iya, maaf, betul. yang ini ya untuk mengukur keberhasilan dari yang jenengan inginkan dari sesi coaching ini apa? Iya. Eh, jadi kalau tadi kita mengukur ngaten nggih dari skala 1 sampai 10. Nah, si murid saya ini dia ada di skala 5, 4 kali ya, Bu ya. 4. Ada di skala Ya 4. Dan sudah. harapannya ya Hmm, tentunya setelah proses coaching ini saya nanti bisa mencari solusi, kemudian kedisiplinan siswa saya ini bisa meningkat 7 atau 8, syukur-syukur bisa 9 atau 10 gitu ya. Kalau 10 mungkin terlalu sempurna dulu, terlalu sempurna ya. Padahal ini masih proses. Jadi mungkin ya untuk dalam jangka waktu dekat ini saya pengennya si anak saya ini ada di skala 7 atau 8 gitu. baik, baik, bagus sekali usaha atau harapannya Bu Ika dalam keinginan untuk merubah, tidak membuat si siswanya Bu Ika lebih baik lagi. Oh iya Iya. Bu Ika, kalau boleh tahu ini ya, eh, apa tuh yang membuat muridnya Bu Ika itu merasa kesulitan apa itu datang lebih awal atau lebih tepat waktu seperti itu? Iya, jadi Bu Yuni kemarin itu saya sempat ngobrol nih ya sama murid Iya. saya itu, kemudian kebetulan adiknya kan juga di sekolah sekolah di sekolah saya, tapi masih kelas 2. Nah, itu kita Hmm, sempat ngobrol sama anaknya ini, sama adiknya juga sih kemarin itu. Kenapa sih? Karena adiknya ini juga ternyata setiap hari setelah saya cek ke wali kelasnya, nah itu ternyata sama. Dia juga sering datang terlambat karena memang yang mengantar itu kan ibunya ya. Jadi sekali antar kakak sama adiknya. Jadi kalau sudah satu terlambat, satunya juga pasti terlambat gitu. Jadi saya kemarin sempat ngobrol dengan murid saya dan juga adiknya itu, kenapa sih kok setiap hari mesti terlambat, setiap hari mesti tidak bisa on time. Nah itu ternyata murid saya ini cerita kalau dia itu setiap harinya harus membantu ibunya.
untuk berjualan. Dan pada saat ibunya berjualan itu sampai larut malam, bahkan bisa jadi sampai jam 12 malam. Dan itu setiap hari. Karena si Kevin ini tahu kalau ibunya ini nuwun sewu, eh, itu kan dari keluarga broken, ngaten nggih, bapaknya sudah tidak ada, kemudian dua anak ini hidup dengan ibunya dan ibunya harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, dan si anak saya, si murid saya ini paham betul ketika orang tuanya itu seperti itu, maka saya harus membantu orang tua saya. Nah, pada saat ada tugas atau mungkin ada PR, ngaten nggih, si murid saya ini akhirnya mengesampingkan tugas-tugasnya termasuk kegiatan sekolahnya karena dia merasa punya tanggung jawab, saya harus membantu ibu saya karena ibu saya yang menghidupi saya. Seperti itu. Kemarin itu kita sempat ngobrol panjang lebar dan saya juga sedikit tercengang. Ternyata di balik apa ya, di balik anak ini tidak bisa disiplin, dia itu punya sikap yang sangat mulia sekali, pengen membantu ibunya seperti itu. Termasuk adiknya pun juga begitu. Adiknya pun juga ikut eh, ibunya dan kakaknya juga di warung sampai malam hari begitu. Dan itu yang menyebabkan si anak ini ternyata tidak bisa bangun lebih pagi. Jadi bangunnya itu mesti sudah 6:30 bahkan jam 7 seperti itu. Jadi ibunya pun juga em, tidak berani membangunkan si anak karena mungkin ibunya merasa oh ini sudah larut malam sekali membantu saya. Seperti itu Bu Yuni. Akhirnya ya mau tidak mau ke sekolahnya ya pasti terlambat dan itu sudah sangat sering gitu. Iya, iya. Berarti gini ya Bu Ike, jadi anak tersebut tadi datang terlambat itu karena tadi membantu ibunya berjualan, bahkan sampai larut malam seperti itu. Sebelum ini ya, sebelum Bu Ike tadi melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, bagaimana perasaan atau bagaimana cara menghadapi situasi yang sekarang ini? Iya, Bu Yuni. Jadi awalnya karena saya itu kan jengkel ya. Ini anak kok setiap hari Oh, telat aja tanpa ada pemberitahuan kayak gimana, Bu, saya terlambat karena apa tidak? Is terlambat, Bu. Terlambat ketika ditanya awalnya dia juga diem aja. Saya jengkel ya, marah saya Bu awalnya ya. Jadi saya marahi anak ini. Nah, ternyata eh besoknya saya panggil dengan adiknya, saya ajak ngobrol itu. Jadi awalnya ya hanya sekedar saya peringatkan, besok jangan sampai ya terlambat lagi. Tapi nyatanya besok-besok ya masih terlambat-terlambat itu. Karena mungkin saya belum mengetahui permasalahan dari akarnya gitu ya. Berakar permasalahan dari si murid saya ini kenapa sih harus terlambat. Saya kan hanya apa ya, meminta, oh besok jangan terlambat lagi. Iya Bu, tapi besok terlambat lagi. Besoknya juga seperti itu. Besok jangan diulangi lagi ya. Iya, Bu. Besoknya juga seperti itu lagi. Akhirnya kan rasa marah, jengkel ini kan diluapkan ya. Nah, setelah iya. anaknya cerita, baru saya sadar ya Allah, ternyata saya selama ini suudzonnya banyak sekali ya kepada si anak ini. Seperti itu. Jadi ya eh, hal yang sudah saya lakukan itu saya panggil anaknya, saya ajak ngobrol. Seperti itu, Bu Yuni. Nah, ini kira-kira saya pengennya sore ini saya dapat ini nih, dapat pencerahan kira-kira apa yang harus saya lakukan nanti ke depan itu. Ya, saya sangat paham sekali dengan kondisi Bu Ike sekarang ini. Apalagi ini ya, di sekolah Bu Ike dua anak ya, dua Ya, anak adik itu. seperti itu. Bangunnya siang-siang karena ya kakak adik ikut membantu orang tuanya tadi, ibunya untuk berjualan tadi. Eh, Bu Ike tadi kan dari ini ya, dari skala ini skala 1 sampai 10 itu kan Bu Ike ingin Dari dari berapa empat, tadi Bu Ike? dari empat Dari 4 juga ingin 7 atau 8 dulu lah. ke 8. Iya, tentunya Bu Boleh Ike ya. kan punya kekuatan atau langkah-langkah bagaimana Bu Ike ini ke depannya atau rencananya itu bagaimana untuk merancang eh, merancang suatu kegiatan atau kekuatan untuk membantu anaknya atau
siswanya Bu Ika tersebut. Iya, Bu Yuni. Rencana untuk membantu siswanya itu bagaimana? Iya, Bu Yuni. Jadi, Bu Yuni, kebetulan kemarin pada saat CGP itu, saya akan menerima materi tentang penyelesaian masalah dengan cara restitusi gitu ya, Bu Yuni ya. Nah, saya pengennya nanti ke depan itu saya bisa menyentuh hatinya si murid saya ini. Ya, saya pengen menyentuh dululah hatinya. Kemudian saya tawarkan solusi-solusi nanti kepada murid saya. Tentunya tidak dengan cara memberikan hukuman, ya. Tentunya nanti akan saya ajak sharing anaknya. Kemudian saya ajak ngobrol dari hati ke hati supaya nanti apa ya? Anak ini ketika dia melakukan sesuatu itu benar-benar berasal dari keinginannya dia sendiri, dari motivasi internalnya dia sendiri, bukan karena orang lain. Ya. Dan eh, mungkin yang akan saya lakukan pertama itu, Bu Yuni, menyelesaikan permasalahan ini dengan cara restitusi. Cuman terkadang ini ya Bu Yuni ya, yang menjadi kendala kita ketika kita melaksanakan penyelesaian masalah dengan cara restitusi itu, kita kadang masih butuh waktu untuk bisa klik nyambung dari hati ke hati, benar-benar tersambung hatinya anak dengan hatinya saya itu. Nah, itu terkadang yang menjadi apa ya, menjadi PR. Bagaimana timingnya yang tepat ngobrol dengan si anak ini, kemudian cara ngomong kita itu seperti apa. Nah, itu yang mungkin nanti perlu saya siapkan lebih mendalam lagi supaya nanti pada saat pelaksanaan penyelesaian masalah dengan cara restitusi ini bisa berjalan dengan lancar dan harapannya nanti kita akan ada solusi setelah proses itu. Gitu Bu Yuni. Gimana nih Bu Yuni? Wah, hebat sekali. Bahkan ilmu dari ya bahkan dari ilmu kemarin jenengan mempelajari tentang restitusi itu ya, jenengan akan ini menerapkannya. Wah, hebat sekali. Jempol buat buat Wika ya. Jempol buat Wika. Ya, terima Tentunya Bu kasih. Ika tidak putus asa ya. Tidak putus asa untuk mencari solusi tentang ini muridnya Bu Ika seperti itu. Kira-kira gini ya, apa planning lain semisal rencana Bu Ika tadi yang eh, jenengan akan terapkan tadi, umpamanya ini kalau belum berhasil itu apa kira-kira Bu Ika? Apa ya Bu Yuni ya? Semisal begini, atau mungkin saya perlu ngobrol nih ya sama orang tuanya ya Bu Yuni ya. Jadi orang tuanya saya panggil, kita juga ngobrol nih dari hati ke hati dengan orang tuanya. Jadi kita sampaikan permasalahan anak itu ketika di kelas seperti ini, seperti ini. Kita berikan gambaran kepada orang tuanya bahwasanya oke lah si anak ini membantu orang tuanya, tetapi juga sebatas kemampuan anak, sebatas apa ya, sebisanya anak. Kalau mungkin membantu orang tuanya terlalu larut malam, seperti itu kan bisa menyita waktu anak sehingga anak belajarnya kurang fokus, kemudian datang terlambat, seperti itu. Nah, pada saat datang terlambat, mungkin saya juga akan memberikan gambaran kepada orang tuanya. Jadi datang terlambat ke sekolah itu tidak sekedar datangnya terlambat, tidak, tetapi kan ada rentetannya nih. Mungkin pada saat kegiatan pembelajaran sudah dimulai, dia akan tertinggal pelajarannya sehingga nanti dia akan kesulitan belajar lagi. Jadi istilahnya kita memberikan pengertian kepada orang tua bahwa ketika nanti si anak ini datang terlambat terus, maka dia akan memiliki masalah di kelas. Proses pembelajarannya juga tidak tuntas nanti seperti itu. Gitu Bu Yuni. Mungkin Hebat nanti sekali. lebih ke orang Ya. tua. Kita ajak Iya, ngobrol dari hati ke hati juga. Jadi tidak hanya iya, anaknya, tapi mungkin setelah anaknya dengan orang tuanya. Sehingga orang tua itu iya. benar-benar paham dan nanti orang tuanya juga bisa memikirkan solusi yang tepat atau mungkin apa ya, bisa memikirkan kira-kira si anak ini gimana caranya supaya dia bisa membantu orang tuanya, kemudian orang tuanya kegiatan jualannya juga tetap jalan gitu. Hebat Gimana nih Bu sekali Yuni? langkah hebat sekali langkah-langkah yang jenengan rencanakan, bahkan terstruktur dan sangat ini
nanti kalau jenengan sudah melaksanakan ini ya akan sangat membantu ini siswanya jenengan yang sering tadi tidak apa itu tidak datang tepat waktu tadi. Oke. Eh, untuk itu apa komitmen Bu Ika terhadap rencana atau langkah-langkah yang sudah jenengan rencanakan tadi? Komitmennya apa seperti itu? Ya, Bu Yuni. Jadi saya punya komitmen, saya harus segera nih ya menyelesaikan permasalahan ini supaya tidak berlarut-larut dan mungkin nanti saya juga akan karena kita itu sebagai guru juga punya atasan ya Bu Yuni ya. Punya ibu kepala sekolah, jadi mungkin nanti saya juga akan menyampaikan permasalahan-permasalahan ini kepada ibu kepala sekolah. Barangkali nanti ibu kepala sekolah bisa memberikan penguatan-penguatan juga kepada saya, bagaimana nih caranya menyelesaikan permasalahan yang seperti itu. Jadi komitmennya ya sementara itu nanti akan segera saya tindak lanjuti kasus yang murid saya yang seperti ini supaya nanti bisa segera terselesaikan. Karena ini Bu Yuni, tidak hanya itu sebenarnya di kelas itu yang bermasalah. Jadi mungkin next ya, Hmm, di coaching iya, berikutnya nanti kita bisa iya, obrolkan lagi nih. Ini apa iya, ya, permasalahan yang paling harus cepat diselesaikan ini. iya, iya. Iya, Nah, gini Bu Ika, kan tadi nanti kan permasalahan itu segera terselesaikan. Kapan Bu Ika akan melaksanakan rencana itu? iya. Eh, kayak seperti ini. Rencana-rencana itu harusnya kan diterapkan, ditindaklanjuti. Kira-kira kapan Bu Ika akan melaksanakan rencananya Bu Ika itu? Kan ya Bu Yuni enaknya ya. Minggu depan kali ya Bu Yuni ya. Minggu depan Minggu dah depan. kayaknya biar segera selesai, biar segera tuntas gitu loh. Saya juga bisa fokus ke yang lain juga, ke siswa saya yang lain juga. Iya, iya betul sekali itu. Kasihan apalagi ini ya. Akan menjelang pas nih Bu Ika ya. Seperti Iya, itu. iya, iya Bu Ya, Yuni. nanti nanti anaknya kan tidak bisa belajar dengan maksimal nih. Apalagi harus ini kayak membantu ibunya mencari nafkah seperti Iya. itu. Jadi kan Oke. kita juga bingung, kadang bingung ya Bu Yuni. Iya, Jadi di satu iya sisi dia seperti itu. sebagai anak harus berbakti kepada orang tuanya, tapi di sisi lain kan dia juga punya kewajiban untuk belajar karena itu kan juga bekalnya dia sendiri nanti di masa depan gitu ya. Iya, iya, betul sekali itu Bika. Iya Bika. Bika tadi kita sudah bincang-bincang dari awal ya, dari awal sampai Bika punya rencana-rencana yang sangat luar biasa sekali. Dari perbincangan tadi ya Bika, dari proses coaching ini tadi Bu Ika kira-kira apa yang didapatkan dari kegiatan ini atau diskusi ini? Iya, alhamdulillah Bu Yuni ini selama coaching ini tadi saya sudah agak gamblang gitu ya, sudah agak punya bayangan nanti kira-kira apa yang harus segera saya lakukan gitu. Jadi pengennya nanti segera ini hari Senin gitu ya, segera hari Senin segera ketemu dengan Iya. murid saya dan saya bisa segera menyelesaikan permasalahan itu. Begitu. Oke, Bika. Terus perasaannya Bika setelah berdiskusi tadi bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa sekali. Setelah diskusi dengan Bu Yuni, saya merasa sangat plong, atau nggih, longgar ini hati ini berasa yang Nah, tadinya, aduh, punya iya, beban, berasa ada ganjalan. Alhamdulillah sekarang sudah terurai semua permasalahannya Bu Yuni. Ya, semoga nanti ya, bisa lancar penyelesaian masalahnya, bisa sukses. Begitu. iya, ya, semoga nanti Bu Ike atau minggu depan ya, minggu depan itu Bu Ike segera bisa menerapkan langkah-langkah yang jenengan rencanakan tadi. Semoga sukses dan lancar. Oke, Amin. Bu Ike, eh, kegiatan diskusi hari ini atau obrolan hari eh, ini ya, nanti kita bisa lanjutkan dalam waktu yang akan datang atau di lain waktu kalau kita ini ya, kita longgar ya, Iya. sampai ketemu dalam Tapi nanti Bu kegiatan Yuni coaching ini selanjutnya. misal Mana? ada waktu longgar kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya Bu Yuni ya. Ya, boleh, 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 boleh. Biar Nanti ini kita jadi permasalahan-permasalahan yang lain nanti, kalau dengan boleh, ini boleh. tuh kok Nanti kita bisa. nanti kita saling telepon-teleponan atau ini ya, WA-an.
Seperti itu nggih Bu Ika. Siap-siap Bu Yuni, siap. Nanti kalau longgar kita saling ngobrol lagi. Mungkin kalau bisa juga ketemu langsung gitu ya Bu Yuni ya, biar lebih Iya, asik iya nggak ya apa-apa. ngobrolnya. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada waktu longgar kita bisa ketemuan juga. Terima kasih banyak Bu Yuni. Hari ini sudah menuntun saya, sudah menggiring saya untuk menemukan solusi. Semoga itu nanti bisa menjadi solusi yang terbaik untuk murid saya. Amin. Bu Tetap Yuni. semangat ya Bu Ika dalam menghadapi siswa-siswanya. Tetap Iya Bu semangat. Yuni. Sehat Oke. selalu Bu Yuni ya. Iya. Sampai ketemu pada kegiatan coaching selanjutnya. Bu Ika. Terima Terima kasih. kasih ya. Oke. Minggir. Assalamualaikum Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah selesai coachingnya nggih, Bu Yuni, Bu Ike. Gimana Bu Yuni, lancar? Alhamdulillah, kegiatan coaching yang saya lakukan dengan Bu Ike, Alhamdulillah berjalan dengan lancar seperti yang saya harapkan pada hari ini. Seperti Oke, itu. oke, Alhamdulillah. Nah, Bu Ya, Yuni, pada kegiatan pasca coaching atau pasca supervisi ini, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan pengembangan kompetensi coaching berdasarkan hasil dari pengamatan saya tadi. Ya, tapi sebelumnya silahkan dari Bu Yuni sendiri untuk bisa berefleksi apakah Bu Yuni sudah melakukan hal-hal yang tadi ingin Ibu kembangkan terkait dengan kompetensi coaching tadi. Monggo Bu Yuni. ya, ya, terima kasih Bu Susi. Baik Bu Susi, jadi tadi saya sudah melakukan eh, kegiatan coaching ya dengan Bu Ike seperti itu. Jadi saya, kalau menurut saya, ini saya sudah melakukan proses coaching yaitu sudah melakukan sesuai dengan alur cerita, yaitu tujuan, teridentifikasi masalah, dan ini rencana aksi juga tanggung jawab. Di mana saya sudah melakukan ini bertanya-tanya terhadap coach tadi. Saya juga menggali pertanyaan-pertanyaan dan menggali solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Seperti itu, Bu. Oke, baik Bu Yuni. Luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yuni dan Bu Ike terkait dengan proses coaching di mana berjalan secara mengalir. Jadi Bu Ike tampak sangat bersemangat di coaching oleh Bu Yuni sehingga pada akhirnya Bu Ike bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Mohon izin di sini saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu. Boleh sekali, silakan Bu Susi. Oke, saya mengamati tadi pada saat pertama Bu Yuni, Bu Ike menyampaikan keluhannya, menyampaikan permasalahannya terkait dengan muridnya yang terlambat. Di situ Bu Yuni menyambut ya, menyambut cerita-cerita, curhat-curhatan dari Bu Ike itu dan juga mengarahkan, menanyakan tujuan dan harapannya di sini sudah sesuai dengan uh, standar yang kita rujuk yaitu alur cerita khususnya pada poin tujuan. Berikutnya ketika tadi Bu Ike panjenengan pancing dengan pertanyaan mengapa anak itu kok terlambat. Tadi Bu Ike sangat bersemangat menanyakan, oh terlambat tuh karena bantu orang tuanya. Ibunya kerja di angkringan sampai jam 12 malam. Terus jika diukur pada skalanya berapa sekarang 4, pengennya berapa 8. Nah, disitulah Bu Yuni sudah sesuai dengan standar Tirta khususnya pada poin identifikasi. Berikutnya ketika panjenengan bertanya kepada Bu Ike tentang apa sih kira-kira Bu Ike punya ide nggak solusi untuk anak itu gimana biar nggak terlambat lagi. Lalu Bu Ike mengalir dalam pikirannya itu, oh saya dulu pernah diajari restitusi, saya akan praktekkan ini. Nah, semoga cocok ini. Terus di mana Bu Yuni juga mancing-mancing lagi, kira-kira kalau poin yang itu restitusinya nggak berhasil, nanti mau ada rencana apa lagi? Nah, akhirnya timbul ide dari Bu Ike, oh saya mau ngobrol sama orang tuanya dari hati ke hati. Nah, di situ ada proses rencana aksi di mana ide-ide itu bermunculan.
pada kepala Bu Ike ini karena pancingan dari Bu Yuni luar biasa. Berikutnya Bu Yuni juga menanyakan apa komitmen dari Bu Ike terkait dengan 2 rencana tadi. Terus kapan direncanakan dan disambut dengan baik oleh Bu Ike bahwa Bu Ike punya komitmen ini. Sebetulnya permasalahannya nggak cuma anak itu, tapi yang ini saya berkomitmen pada anak ini dulu nih. Anak ini dulu saya selesaikan. Dan juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, di mana tanggung jawab Bu Ike sebagai seorang guru yang ingin membersamai uh, tumbuh kembang anak-anaknya dengan baik sangat luar biasa atas arahan uh, pertanyaan berbobot dari Bu Yuni. Luar biasa. Kalau mungkin saya harus menilai dari yang dilakukan Bu Yuni, kalau antara skala 1 sampai 4, nilainya 4. Untuk, untuk proses coaching kali ini Bu, di Terima bawah kasih. coach Bu Yuni. Terima kasih. Baik, berikutnya Bu Yuni, dari proses Oke. coaching tadi, kira-kira ada lagi nggak kompetensi yang ingin Bu Yuni kembangkan? Masih ingin Bu Yuni kembangkan lagi apa? Terima kasih Bu Susi. Eh, Kalau menurut saya ada kompetensi yang ingin saya kembangkan. Saya ingin mendalami dan memahami terkait dengan alur tirta itu loh. Seperti itu. Apalagi nanti dalam proses coaching seperti itu. Itu yang ingin saya uh, kembangkan seperti itu. Oke, jadi ingin masuk lebih dalam lagi Iya, ceritanya dengan untuk coaching iya, ini ya. Oke, iya, baik saya Bu Yuni. ingin punya ingin belajar dan belajar lagi seperti itu. Oke, baik Bu Yuni. Pertanyaan terakhir dari saya. Dari proses awal sampai akhir ini tadi sampai detik ini, ah, khususnya pada proses coaching tadi, kira-kira apa yang Bu Yuni dapatkan dari proses ini? Iya, bisa sih. Dari kegiatan coaching yang saya lakukan tadi dengan Bu Ika tadi, saya mendapatkan ini ya, bagaimana tuh cara saya itu menuntun dan mengarahkan coach dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu sehingga apa coach itu bisa menemukan atau bisa memecahkan permasalahan-permasalahan dengan sendirinya seperti itu. Oke, baik Bu Yuni. Terima kasih banyak Bu Yuni sudah melakukan proses coaching pada sore hari ini. Bu Ika juga terima kasih sudah menjadi coach. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini bisa diterapkan dalam rangka untuk menuntun anak didik kita, murid-murid kita sesuai dengan kodratnya, ya kodrat alam dan kodrat zaman. Semoga apa yang sudah segera diwujudkan oleh Bu Ike, semua Bu Ike, dan Bu Yuni juga akan menunggu proses berikutnya bagaimana cerita-cerita Bu Ike nanti tentang hasil dari Mas Kevin dan juga adiknya supaya tidak terlambat lagi. Ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh.